Berlatar di kota New York, Amerika Serikat, kisah akan berfokus pada seorang fotografer bernama Leon yang memiliki karir kurang berkembang dalam profesi yang ditekuninya. Namun sang kekasih yang bernama Maya tak pernah lelah memberikan support, entah itu dalam bentuk materi ataupun biologis, sehingga Leon tetap tabah menekuni profesi tersebut. Not worrying about anything for at least an hour. Except how to make me. Suatu hari Leon mendapat kesempatan emas untuk bisa memamerkan hasil karyanya di sebuah galeri terkenal. Namun sang pemilik galeri nampaknya kurang suka dengan foto-foto hasil jepretan Leon yang terkesan monoton dan tidak punya nilai estetik yang cukup memanjakan mata. Dalam fase bingung itulah Leon memutuskan untuk hunting malam hari dekat stasiun kereta dan mulai memotret orang-orang yang berlalu lalang di sana. Sampai akhirnya ia menemukan objek menarik, yaitu 3 anak muda yang turun ke stasiun kereta bawah tanah yang ternyata ketiga pemuda tersebut adalah tukang todong yang sedang menodong seorang wanita Asia yang sedang apes. Alih-alih lari dan melaporkannya ke security, Leon justru malah menjepret momen tersebut termasuk wajah para pelaku. Bahkan meminta satu pemuda untuk diam di posisinya. Sempat berniat menyerang Leon menggunakan senjata tajam. Ketiga pelaku tersebut tidak bisa berbuat apa-apa setelah Leon menunjukkan kamera CCTV yang mengarah tepat ke mereka semua, sehingga mau tidak mau para tukang todong itu pun pergi tanpa bisa berbuat apa-apa. Ya. Sebagai rasa terima kasih, gadis Asia itu pun memberikan sedikit cindera mata dalam bentuk liquid, di mana Leon terus mengambil fotonya sampai si gadis pergi menaiki sebuah kereta. Selamat dari tukang todong, gadis Asia ini nampaknya harus bernasib tragis saat dirinya harus satu gerbong dengan seorang pria misterius yang menghampirinya dan menghantam kepalanya menggunakan sebuah palu. Dan inilah The Midnight Meat Train. Keesokannya ketika sedang sarapan di kafe tempat kerja Maya kekasihnya, Leon tak sengaja melihat sebuah koran berisi kabar orang hilang yang tiada lain adalah si gadis Asia yang ia selamatkan semalam. Di mana Leon langsung pergi ke kantor polisi untuk menunjukkan foto-foto hasil jepretannya, barangkali bisa membantu penyelidikan. Selepas dari kantor polisi, Leon segera menemui si pemilik galeri untuk menunjukkan foto-foto tersebut dan sungguh di luar dugaan, si pemilik galeri sangat amat menyukai fotonya yang dinilai natural dan layak untuk dipamerkan. Namun agar Leon bisa menjadi bagian dari pameran ini dan namanya dicantumkan dalam daftar fotografer profesional, Leon harus mendapatkan 2 foto lagi yang memiliki daya tarik yang sama, daya tarik yang sama seperti foto-foto tersebut. Tak ingin membuang waktu, malamnya Leon langsung pergi ke stasiun untuk hunting objek menarik lain tepat saat muncul seseorang yang ternyata adalah pria misterius yang sudah membunuh si gadis Asia. Di mana saat Leon mencoba mengikutinya, tiba-tiba tanpa sepatah kata yang keluar dari mulutnya, si pria misterius itu hanya menatap Leon dengan sorot mata yang mengintimidasi dan langsung masuk ke tempat tinggalnya di sebuah hotel yang kebetulan berada dekat dengan stasiun tersebut. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk ikut pameran, Leon yang sebenarnya ragu dan takut pun nekat menguntit pria itu dengan mulai mengikuti semua aktivitasnya yang dengan setelan jas rapi dan tas jinjing seperti orang kantoran. Pria itu ternyata bekerja di sebuah tempat jagal pemotongan hewan. Barulah setelah selesai bekerja, pria itu pun langsung pergi ke stasiun kereta, duduk berjam-jam sampai larut malam menunggu situasi menjadi sepi. Yang tepat saat Leon akan mengikutinya masuk ke dalam kereta, ia pun dicegat oleh petugas keamanan terkait gerak-geriknya yang dianggap mencurigakan. Hey buddy, what? Mind if I take a look?
Di dalam kereta sendiri kita akan melihat si pria misterius itu akan beraksi lagi, di mana korbannya kali ini kebetulan adalah seorang marinir yang baru pulang dinas, sehingga si pria misterius itu pun mengalami kesulitan untuk menghabisinya. Dan ya, Anda semua akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika masinis yang menjalankan kereta dan bertanggung jawab di kereta ini merupakan bagian dari semua tindakan keji dan tak beradab tersebut. Entah ada tujuan tertentu atau memang hanya sebagai kepuasan semata sebagai psikopat. Yang jelas, mereka-mereka ini adalah orang-orang berbahaya yang Anda tidak ingin berada sendirian di dalam kereta seperti itu. Keesokannya, Leon yang masih penasaran dengan sosok pria misterius itu pun kembali mengikutinya. Bahkan kali ini lebih ekstrim lagi dengan menyamar untuk bisa masuk ke tempat kerjanya. Yang tepat saat Leon sedang paciweh mengambil gambarnya, si pria pun menyadari hal tersebut sehingga membuat Leon terpaksa masuk ke dalam ruang penyimpanan daging dan menggantung di salah satu daging untuk mengelabui pria tersebut. Setibanya di rumah, Leon langsung menceritakan kecurigaannya terhadap si pria misterius yang menjadi pelaku atas menghilangnya si gadis Asia, termasuk korban-korban lain yang dinyatakan menghilang. Namun Maya tentu saja tidak mudah untuk mempercayai itu semua dan menganggap jika Leon hanya terjebak dalam ambisinya untuk mendapatkan objek foto yang bagus untuk pamerannya. Oh my God, look at this. Listen to me, I'm sure. Look what I found. This is kidnapping. Guy who worked in the same meat packing plant. The guy who worked in the same meat plant. This guy's involved somehow. I know it. Look at this. Look at this. Masih tak menyerah, Leon kembali mengikuti si pria misterius di dalam kereta, di mana ia sengaja duduk di gerbong lain menunggu sampai para penumpang turun satu persatu. Yang tepat tengah malam saat gerbong hampir kosong, muncullah dua anak penjual coklat yang menawari si pria untuk membelinya dan... Beberapa saat kemudian tibalah kereta di stasiun berikutnya dengan dua penumpang yang masuk ke gerbong si pria, di mana Leon yang berada di gerbong lain pun bersembunyi di balik pintu dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketika si pria menghantam kepala dua penumpang tersebut dengan palu, kemudian membersihkan kedua tubuh itu dengan cara mencabut gigi, kuku, rambut, termasuk menggantungnya di langit-langit gerbong. Dan ya, Leon pun tertangkap dan ikut digantung terbalik di dalam gerbong. Namun anehnya, si pria tidak menghabisinya, melainkan membuat beberapa sayatan pada tubuh Leon. Ketika siuman, Leon sudah berada di tempat jagal dan langsung pulang ke rumah. Ternyata si pria itu membuat semacam simbol pada tubuhnya. Entah simbol apa itu. Maya yang khawatir pun bermaksud menghubungi polisi terkait apa yang dialami oleh kekasihnya. Namun Leon melarang Maya melakukannya karena bisa-bisa justru malah Leonlah yang dituduh sebagai pelaku atas kasus menghilangnya para korban. Open the door. Penasaran dengan sosok si pria yang menjadi obsesi Leon, Maya ditemani bersama sahabat dekat Leon bernama kita panggil saja Samsul pun pergi ke hotel kediaman si pria. Berdasarkan foto yang sebelumnya sudah Leon ambil, mereka nekat masuk ke dalam kamarnya tepat saat si pria misterius itu sedang berjalan menuju ke sana. Yang tepat saat Maya sedang memeriksa laci di dalam toilet, tiba-tiba
Ya, saat Maya keluar, Samsul sudah menghilang. Maya justru malah menemukan tas milik si pria yang ketika diperiksa terdapat sebuah buku berisi catatan jadwal kereta dari tahun 1911 yang berarti sudah 100 tahun yang lalu, di mana si pria sendiri terlihat sedang berada di balik dinding bersiap dengan palunya, tapi Maya lebih dulu lari dan kabur meninggalkan hotel tersebut. Maya langsung pergi ke kantor polisi menemui Ibu Yuli untuk melaporkan kejadian ini termasuk menghilangnya si Samsul. Namun respon Ibu Yuli sangatlah jauh dari harapan ketika ia seolah menyepelekan cerita tersebut, sehingga daripada membuang waktu di kantor polisi, Maya lebih memilih pergi ke tempat kerjanya untuk mengambil sepucuk pistol yang memang biasa disimpan untuk keamanan. Yang tepat saat Maya sedang menelepon Leon di luar, muncullah si Ibu Yuli yang ujuk-ujuk menjangtang di belakangnya. Curiga jika Ibu Yuli ada hubungannya dengan semua ini, Maya pun memaksa beliau untuk memberitahu di mana Samsul berada sekarang. Tell me. He's on the train. First one after 2 o'clock. Sesuai jawaban Ibu Yuli, Maya pun naik ke dalam kereta api yang dimaksud. Sementara di saat yang bersamaan, kita akan melihat Leon sedang menghadiri pameran dengan para tamu yang berasal dari kalangan menengah ke atas, di mana Leon yang memakai sosok si pria misterius sebagai objek foto pun mulai merasakan hal-hal aneh seolah memiliki koneksi alias terhubung dengan sosok yang jahat tersebut. Tak ingin sosok itu menghantui kehidupannya, Leon pun memutuskan untuk menghentikan aksi pria misterius itu dengan cara akan menghadapinya secara langsung, di mana Leon pergi ke tempat jagal untuk mengambil beberapa senjata tajam yang akan ia pakai untuk menghabisi si pria misterius tersebut. Setibanya di stasiun, alangkah terkejutnya Leon saat melihat Maya ada di dalam kereta yang sedang melaju, di mana Leon langsung berlari mengejar kereta itu dan menggunakan besi pengait untuk bisa naik ke sana. Di saat bersamaan, Maya benar-benar terkejut saat menemukan satu gerbong sudah penuh dengan manusia-manusia yang digantung, yang salah satunya adalah Samsul yang terlihat masih hidup, di mana si pria tiba-tiba muncul dari gerbong lain dan berhasil menjatuhkan si Maya. Yang tepat saat si pria akan menghabisinya, tiba-tiba ya, terjadilah pertarungan yang 100% akan menyebabkan dolar kuning, di mana editor IQ 7 pasti akan sangat kesulitan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun berkat tekad kuat yang dimiliki oleh Leon, si pria misterius itu pun akhirnya berhasil dikalahkan setelah ditendang jatuh keluar dari kereta. Dan ya, kereta tiba-tiba berhenti, tapi bukan di stasiun, melainkan sebuah terowongan bawah tanah yang sangat gelap gulita, di mana sang masinis ujug-ujug keluar dari ruang kemudinya untuk memberitahu agar Leon dan Maya tidak berada dekat dengan para daging manusia yang sudah digantung tersebut. Dan ya, muncullah beberapa makhluk mengerikan dengan gigi tajam yang menyantap semua manusia tersebut termasuk si Samsul. Sedangkan Leon dan Maya sendiri terlihat keluar dari dalam kereta dan baru menyadari jika tempat ini adalah terowongan bekas penggalian yang sudah terbengkalai selama kurang lebih 100 tahun lamanya. Saat sedang kebingungan itulah muncul si pria misterius yang ternyata masih hidup, sehingga terjadilah pertarungan kedua yang membuat Leon akhirnya menyadari jika di tubuh si pria itu terdapat bentuk simbol yang sama dengan yang dimilikinya. Namun karena tidak ada waktu untuk berpikir, Leon pun fokus pada pertarungan dan berhasil menghabisi si pria itu untuk selamanya.
Dikira sudah selesai, muncullah bapak masinis yang menjelaskan tentang makhluk-makhluk tersebut yang rupanya sudah ada sejak sebelum manusia dilahirkan. Katanya, ada yang mengatakan mereka hanya dongeng dan mitos. Ada juga yang percaya jika makhluk-makhluk ini akan keluar saat kiamat sudah dekat. Terlepas dari rumor itu semua, ada sebuah organisasi atau kelompok yang sejak dahulu kala selalu menjaga dan melindungi rahasia tentang makhluk-makhluk ini, termasuk rutin membuat mereka kenyang dengan cara diberikan makanan daging manusia, yang inti daripada itu semua adalah untuk tetap membuat para makhluk ini betah di dunia bawah, sekaligus mencegah mereka naik dan terjadinya kekacauan yang besar-besaran. He didn't have what it takes anymore. Nah, si pria misterius yang sudah Leon habisi barusan adalah seorang utusan atau orang yang terpilih untuk mengemban tugas yang bisa dibilang susah-susah gampang, yaitu mencari dan harus memilih manusia yang layak dikorbankan, layak dijadikan makanan untuk makhluk-makhluk ini, di mana setiap 50 tahun sekali selalu ada pergantian tugas dan jabatan, yang kebetulan Leon adalah orang terpilih yang layak untuk mengemban tugas tersebut. Entah kualifikasi atau syarat apa untuk bisa menggantikan posisinya, namun yang jelas Leon sudah dipilih langsung oleh si pria misterius untuk menggantikan posisinya, yang tanda-tanda tersebut atau clue-nya memang sudah tertera jelas pada simbol yang terdapat pada dadanya saat ini. I envy you. Alih-alih akan menyerang si masinis, Leon justru malah dicekik sambil diangkat tubuhnya hanya menggunakan satu tangan saja, sehingga bisa disimpulkan bahwa si masinis bukanlah manusia normal konvensional pada umumnya, melainkan ada sesuatu yang masih ia sembunyikan, di mana si masinis langsung mencabut lidah Leon supaya tidak bisa berbicara, persis yang sebelumnya dialami oleh si pria yang sejak awal memang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, yang meski Leon ogah-ogahan dengan pekerjaan barunya ini, namun demi untuk kedamaian umat manusia di dunia atas, Leon tidak punya pilihan lain selain menerima takdirnya sebagai seorang penjagal kereta malam. Tak hanya itu saja kejutannya, si masinis pun menghampiri Maya yang masih dalam kondisi pingsan, di mana si masinis langsung membelah dada Maya untuk diambil jantungnya dan menyuruh Leon untuk memakan jantung tersebut sebagai bentuk sumpah setia melayani organisasi, sekaligus melindungi seluruh umat manusia yang ada di dunia. Now serve, as we all do. Singkat waktu, beberapa waktu pun berlalu setelah melewati prosedur cuci otak yang cukup intens. Leon akhirnya setuju untuk melanjutkan pekerjaan dari si pria misterius, di mana ia terlihat memakai setelan yang sama dengan si pria, bahkan menemui si Ibu Yuli yang sejak awal merupakan bagian dari organisasi tersebut. Great opportunities, and meetings are scheduled with leaders. The meetings will include a tour of the city's harbor and Setelah diberikan buku catatan yang berisi tanggal dan jadwal makan para makhluk, Leon pun langsung menaiki kereta malam dan memulai profesi barunya sebagai penjagal kereta malam. Tamat ending yang cukup menggentangkan. Menurut sudut pandang teman-teman, siapa sih makhluk bawah tanah itu? Kenapa mereka harus makan daging kita? Dan apakah ada kriteria khusus manusia tertentu yang tidak disukai oleh makhluk tersebut? Misalnya tidak suka dengan daging manusia yang suka banyak bohong dan sering makan uang rakyat, atau lain-lain misalnya? Coba teman-teman jawab komen di bawah ya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, hiduplah seperti kereta api, tinggalkan yang tidak perlu ditunggu dan tabrak yang menghalangi jalanmu.